sekalian dan anak-anakku yang berbeda banggakan, kita buka dulu yuk, menambah keberkahan acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini Assembly kelas Krypton kira-kira temanya apa ya? Tentang apa? Ya. Kenapa? Kelahiran Nabi Muhammad. Coba kalau perempuan kelas 1 kenapa? Nabi Muhammad. Kelahiran Nabi Muhammad. Nah, coba kita lihat nanti betul atau tidak ya. Nah, ya Bunda, ya. Sekarang supaya tidak penasaran lagi aja, kita langsung mulai saja ya. Inilah dia artis-artis kelas Krypton akan tampil dan sambut dengan tepuk tangan. Inilah Assembly kelas Krypton. Bismillahirrahmanirrahim. Pertunjukan assembly kita kali ini adalah kisah tentang kelahiran seorang rasul yang sangat mulia, yaitu Rasul akhir zaman. Dikala manusia dalam kegelapan, lahirlah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari keluarga yang sederhana di kota Mekah, yang kelak akan membawa perubahan yang sangat besar bagi umat manusia. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Dinamakan tahun Gajah karena pada tahun itu kota Mekah diserang pasukan tentara bergajah di bawah pimpinan Abraha, seorang raja dari negeri Yaman. Bagaimana kisahnya? Untuk itu, dengan bangga kami mempersembahkan assembly dengan judul Kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Menjadi rasul, beliau diberi nama Muhammad. Pada suatu hari, Abdullah pergi berdagang ke negeri Syam. Dalam perjalanan pulang, Abdullah jatuh sakit hingga akhirnya meninggal dunia dan dimakamkan di Madinah. Ketika Abdullah wafat, kandungan Aminah baru berusia 2 bulan. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dalam keadaan yatim. Menjelang kelahiran Rasulullah, terjadi sebuah peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu penyerangan pasukan gajah yang dipimpin Raja Abraha untuk menghancurkan Ka'bah. Di tengah perjalanan, pasukan Abraha mendapatkan perlawanan dari suku-suku Arab yang melindungi Ka'bah. Tetapi tidak ada satu suku pun yang mampu menghadang kekuatan dan kekejaman Abraha.
kekuatan dan kekejaman Abraham. Bahkan kejamnya lagi, pasukan Abraham merampas harta-harta dan ternak-ternak milik suku orang yang dilewatinya, termasuk 200 ekor unta milik Abdul Muthalib, kakek Rasulullah. Saat sebelum Abraham melanjutkan perjalanannya untuk menghancurkan Ka'bah, Abdul Muthalib dan Abraham melakukan pertemuan, dan akhirnya mereka bersepakat bahwa 200 unta milik Abdul Muthalib akan dikembalikan, dan sebagai gantinya Abraham akan menghancurkan Ka'bah. Wahai Abraham, aku adalah pemilik unta-unta itu. Maka serahkanlah unta-unta itu kepadaku, karena itu adalah milikku, wahai Abraham. Jika engkau ingin menghancurkan Ka'bah, kami tidak akan menghalanginya, wahai Abraham. Aku merasa kagum kepadamu dan mendengar semua perkataanmu, wahai Abdul Muthalib. Tetapi bagaimana mungkin kau lebih memilih unta untuk kamu dan membiarkan rumah ibadah agamamu dan agama nenek moyangmu aku hancurkan, wahai Abdul Muthalib? Sekali lagi, itu adalah unta milikku, wahai Abraham. Sementara Ka'bah ada pemiliknya sendiri yang akan melindunginya. Baiklah, sekarang aku akan serahkan unta milikmu ini. Tetapi sebagai gantinya, aku akan tetap menghancurkan Ka'bah. Sekarang ternyata Ka'bah itu tidak mampu menghalangiku. Hancurkan Ka'bah, hancurkan Ka'bah. Nah, wahai Abraham, itu adalah urusan Anda dengannya, wahai Abraham.
بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تدليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar. Lalu Dia menjadikan mereka seperti daun yang dimakan ular. Maha benar Allah yang Maha Agung. Itulah akhir dari cerita Abraha yang kejam dan durhaka kepada Allah. Ka'bah milik Allah. Allah lah yang akan melindunginya. Allahu Akbar.
pasukan gajah terjadi, lahirlah seorang Rasul Allah yang sangat mulia yang kelak diberi nama Muhammad dari rahim seorang ibu yang sangat dimuliakan Allah, yaitu Aminah binti Wahab, istri dari Abdullah bin Abdul Muthalib. Tepatnya pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Pada waktu itu, cahaya terpancar terang di kota Mekah. Dari salah satu rumah seorang perempuan yang bernama Aminah. Di sekelilingnya terpancar cahaya gemerlap, bagaikan bintang berjatuhan. Orang-orang di sekelilingnya menyambut gembira atas kelahiran Muhammad Rasulullah. Mereka berbondong-bondong berdatangan ke rumah Aminah dengan wajah ceria. Pada waktu itu, kakek Nabi Muhammad, Abdul Muthalib, sedang berada di Ka'bah. Mendengar cucunya lahir, Abdul Muthalib pulang dan merasa bangga serta gembira karena cucu yang dinantikan sudah lahir. Subhanallah, ya Rasulullah. Kebiasaan bangsa Arab ketika mempunyai seorang bayi, mereka selalu disusukan ke perempuan-perempuan desa karena kehidupan pedesaan sangat baik untuk pertumbuhan seorang anak. Dengan udaranya yang masih segar dan lingkungan yang masih baik, termasuk Rasulullah. Ketika bayi Rasulullah disusui oleh seorang perempuan Badui yang bernama Halimah Asy-Sya'diyah sampai usia 4 tahun. Keluarga Halimah sangat menyenangi Muhammad. Mereka mengasuh dan menyayangi Muhammad dengan penuh kasih sayang seperti kepada anaknya sendiri. Pada suatu hari, Rasulullah diajak berziarah ke makam ayahandanya di Yasrib. Ketika dalam perjalanan pulang, tepatnya di daerah Abwa, Aminah, ibunda Rasulullah, wafat. Ketika itu usia Rasulullah baru 6 tahun. Kemudian setelah ibunya wafat, sang kakek Abdul Muthalib yang mengasuh Muhammad Rasulullah. Beliau sangat sayang kepada Rasulullah, dan Abdul Muthalib lah yang memberi nama Muhammad kepada Rasulullah.
yang artinya adalah seorang yang terpuji. Namun, kasih sayang sang kakek tidak berlangsung lama. Ketika Muhammad menginjak usia 8 tahun, sang kakek wafat. Akhirnya Muhammad Rasulullah diasuh oleh sang paman Abu Thalib yang sangat mencintainya. Hingga usia 12 tahun, Rasulullah diajak berdagang untuk yang pertama kalinya ke negeri Syam. Dan di tengah perjalanan bertemu dengan seorang pendeta yang bernama Buhairah. Dan dia melihat tanda-tanda kenabian yang ada pada diri Rasulullah, yaitu Rasulullah selalu dinaungi awan putih ketika dia berjalan di bawah terik sinar matahari. Lindungi Allah setiap masa, adanya di mana lindungi Allah setiap masa, adanya di mana. Walaupun Rasulullah seorang anak yatim piatu sejak kecil, tetapi beliau tidak pernah sedikit pun mengeluh. Beliau tetap semangat dalam menjalani kehidupan, semangat untuk beribadah, semangat untuk belajar, semangat untuk membantu orang tua. Beliau juga terkenal sebagai pribadi yang jujur, mempunyai akhlak yang mulia dari sejak kanak-kanak hingga dewasa, dan sampai akhirnya diangkat menjadi Rasul. Kita selaku pengikutnya hendaknya menyontoh kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dialah Rasul akhir zaman, menerangi kehidupan. Dialah teladan umat sepanjang masa. Ya Rasulullah, aku rindu kepadamu. Ya Rasulullah, semoga kelak kami dipertemukan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, dan pasti mengalir air matamu, kenapa jalanku alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku kucuk tanganmu, moga mengalir untuk mengikut jejak langkahmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, kami rindu padamu. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli
على محمد يا ربي صل عليه وسلم. Alangkah indahnya hidup ini, hanya dapat mendekat dirimu. Tiada kata yang dapat aku ucapkan, hanya Tuhan saja yang tahu. Ya Rasul